Oversharing adalah kondisi saat kamu berbicara terlalu banyak atau terlalu jujur kepada orang lain, bahkan tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Seringkali kamu terlalu bersemangat berjumpa dengan orang lain atau bahkan orang baru, sampai akhirnya kamu tidak sadar apa yang sudah kamu ceritakan kepada mereka. Ekonomi kamu, keluarga kamu, hubungan kamu, mimpi-mimpi kamu, cita-cita, bahkan ide atau gagasan kamu yang seharusnya menjadi hal yang rahasia. Seringkali kamu beranggapan bahwa kamu sudah mengenalnya hanya karena orang yang kamu kenal ini adalah teman atau orang yang dikenalkan teman kamu. Misalnya berjumpa ketika nongkrong, atau kamu dikenalkan dengan orang itu ketika di perkumpulan atau rapat. Dan hanya karena itu, kamu seringkali sampai menceritakan apapun tentang privasi kamu ke orang lain, bahkan tentang perasaan kamu saat itu, atau apapun yang seharusnya tidak kamu ceritakan kepada orang lain yang baru kamu kenal. Mungkin kamu merasa kamu sudah mengenalnya, tapi kamu tidak benar-benar mengenal orang yang baru saja kamu temui. Kamu tidak tahu sifat dan kepribadiannya. Kamu tidak tahu apakah orang itu bisa menjaga rahasiamu atau tidak, bisa memberi solusi atau jalan keluar atas masalahmu, atau bisa memberikan dukungan dan semangat untuk kamu. Pasalnya, banyak dari mereka menyesal setelah mereka terlalu banyak menceritakan privasi mereka kepada orang lain, yang belum mereka ketahui dengan benar apakah rahasia mereka akan aman di tangan orang lain itu. Saat kita oversharing, tidak sedikit orang akan menjual cerita kamu kepada orang lain. Bahkan terkadang ceritamu dilebih-lebihkan atau dikurangi. Privasi yang kamu ceritakan itu pada akhirnya akan menjadi bumerang untuk dirimu sendiri. Orang juga akan beranggapan bahwa kamu adalah orang yang tidak bisa menjaga rahasia, kurang dewasa atau profesional, dan orang yang butuh validasi dari orang lain. Apalagi jika kamu baru saja mengenal orang itu. Jika kamu sudah oversharing dengan membicarakan orang lain kepadanya, itu akan membuat orang berpikir negatif tentangmu. Mereka akan beranggapan bahwa jika kamu bisa menceritakan orang lain kepadanya, berarti dia nantinya juga bisa kamu ceritakan kepada orang lain. Tentunya orang akan berpikir kamu tidak bisa dipercaya, terlalu fokus pada kehidupan orang lain, dan dianggap sebagai orang yang suka menghakimi. Jadi saat kamu oversharing, itu sama sekali tidak ada untungnya buat kamu. Kamu boleh menceritakan tentang privasi kamu kepada orang lain, namun harus dengan orang yang benar-benar kamu percaya, seperti sahabat atau teman dekat yang memang kamu sudah tahu pribadi dan sifat mereka. Tentunya orang yang bisa menjaga rahasia kamu. Hati-hati dalam oversharing. Banyak orang yang tampak baik di depan kamu, seolah-olah mereka mendengarkan apa yang kamu bicarakan. Namun di belakangmu, mereka sebenarnya tidak benar-benar peduli padamu. Mereka menanyakan tentang privasimu bukan karena mereka peduli, melainkan karena mereka hanya ingin tahu saja. Mereka hanya ingin mengulik informasi tentang dirimu, dan setelah itu, mereka biasanya akan menceritakan hal itu pada orang lain. Kamu juga tidak bisa mengatur orang yang tidak suka denganmu atau iri padamu. Kamu hanya bisa mencegah agar hal itu tidak terjadi dengan cara tidak oversharing. Jaga privasi kamu. Tidak semua hal yang ada di dalam kehidupan kamu boleh kamu share ke orang lain. Kamu harus bisa mengatur apa yang bisa kamu share dan apa yang tidak. Apalagi di zaman teknologi yang semakin maju seperti sekarang. Banyak orang yang terlalu oversharing kehidupan atau privasi mereka di sosial media. Hal itu juga bisa menjadi asumsi publik. Boleh membagikan pengalaman kepada orang lain di media sosial, namun harus lebih berhati-hati. Kita tidak tahu niat jahat orang terhadap kita. Kamu harus tahu apa yang boleh dibagikan di media sosial dan apa yang tidak. Seperti saat kamu berada di suatu tempat, restoran atau tempat wisata, atau apapun. Apalagi saat kamu sedang sendirian. Jangan langsung beritahu di media sosial kamu. Jangan langsung beritahu di media sosial lokasi kamu saat itu juga. Bisa saja ada orang yang punya niat tidak baik yang langsung pergi menemui kamu di lokasi yang kamu bagikan. Lebih baik kamu membagikan foto atau tempat yang baru saja kamu kunjungi setelah kamu sampai di rumah atau di lain waktu. Kamu juga harus lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial terkait nomor apapun. Karena itu bersifat privasi. Jangan cantumkan nomor handphone kamu di media sosial secara jelas. Boleh mencantumkan misalnya untuk kontak kepentingan bisnis atau hal lain, namun jangan gunakan nomor pribadi kamu.
Kamu boleh mencantumkan nomor yang memang khusus untuk bisnis kamu. Jangan juga membagikan foto nomor rumahmu, stok belanja, plat nomor kendaraan, foto tiket, atau screenshot chat kamu. Sudah tahu kan, alasan-alasan kamu mulai dari sekarang jangan oversharing. Komunikasi dengan orang lain memang penting untuk menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Namun jangan menceritakan segala hal privasi kamu kepada mereka. Selain kamu harus tahu alasan-alasannya, kamu juga harus tahu alasan untuk menghindari oversharing. Pertama, kenali batasan diri kamu. Setiap orang punya batasan tentang apa yang mereka rasa nyaman untuk dibagikan. Jadi, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu ceritakan kepada orang lain, seperti langkah-langkah kamu ke depan, kelemahan kamu, mimpi-mimpi kamu, atau cita-cita kamu. Mereka bisa menggagalkan langkah-langkahmu ke depan, atau menjadi penghalang untuk impian kamu. Atau saat impian kamu gagal, mereka akan meremehkan kamu dan tertawa bahagia di atas kegagalan kamu. Dan saat kamu menceritakan ide atau gagasan kamu, bisa saja mereka akan meniru semua ide dan gagasan kamu itu. Banyak dari mereka yang berpura-pura baik, namun mereka tidak benar-benar suka dengan pencapaian kamu. Jadi, batasi privasi kamu. Kedua, pikirkan konsekuensi. Saat membagikan cerita kepada orang lain, pertimbangkan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi diri dan orang lain atau tidak. Seperti menceritakan privasi kepada orang lain akan berdampak pada reputasi dan keamanan. Jadi, pikirkan baik-baik konsekuensinya sebelum kamu oversharing. 3. Kenali motif. Pikirkan alasan di balik keinginan kamu untuk berbagi informasi. Apakah kamu ingin mencari dukungan, memperlihatkan sesuatu, atau hanya ingin berbagi? Dengan begitu, kamu bisa tahu apakah informasi tersebut perlu dibagikan atau tidak. Keempat, hindari respon spontan. Kadang-kadang kamu membagikan informasi dengan cepat tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Beri waktu untuk memproses dan memikirkan apakah informasi atau hal tersebut perlu atau tidak untuk dibagikan. 5. Percaya insting. Jika merasa tidak nyaman atau ragu-ragu untuk menceritakannya kepada orang lain, lebih baik untuk menahan diri. Karena privasi dan keamanan adalah hal yang sangat penting. Seringkali kita merasa ragu-ragu namun tetap menceritakan informasi kepada orang lain. Pada akhirnya, kita akan menyesal. Maka, percaya pada insting kalian. Itulah cara untuk menghindari diri kamu dari oversharing yang tentunya terkadang sangat merugikan dan membuat kita menyesal. Saya pun pernah mengalaminya. Semoga kita selalu bisa menahan diri untuk tidak oversharing ya.